Halo, Halo, masuk ya. halo. Masuk, masuk, masuk. Oke. Eh, Aku mengikuti alurmu aja, yo. ya, ya, mulai. Di rumah gawe kegiatan apa toh? Iki digawe tugas, Mas. Tugas antropologi, kesenian, budayaan. Lah, aku mengambil tema Solo kan. Aku tertarik ini loh. Di Indonesia aku kok Solo ki terkenal banget ngono loh. Dan itu kan menjurus ke kebudayaan gitu loh. Hmm, terus Eh, dari perspektif mana Solo itu bisa menjadi kebudayaan dari perspektif antropologi kesenian maksudnya ngono. Iya, iki yo, putus. Suaramu putus-putus. putus-putus sih. Suaranya putus-putus. Heeh. Waduh. Wis. Jadi dari perspektif antropologi kesenian ki Solo ki kayak gimana sih? Oh, Oh, ya, hmm. ya, ya. Nah, apa ya? Nah, nah berbicara mengenai kebudayaan Solo, nah aku sih gini sih ya, dari aku pribadi menurut orang awam saya sebenarnya terkait antropologi kan aku belum terlalu mafhum, cuma dari teori-teori yang pernah aku baca terkait terkait Solo Solo pesisiran, terus terkait sastrawan santri, antropologi sastra, terkait apa ya, Solo itu kan pada intinya kui semacam puisi enggak sih gitu kan. Solo itu produk pesisir. Kenapa Solo jadi suatu produk kebudayaan? Karena Solo itu bisa di apa ya, bisa dijadikan sebagai uh, hasil pemikiran, hasil olah olah pikiran dari masyarakat yang akhirnya menjadi sesuatu yang berulang-ulang. Menurutku iku lah nek soal Solo sebagai kesenian, ya jelas kesenian, itu kan kesenian seni suara gak sih gitu kan. Kalau kita mengkajinya secara teks, kalau aku kan belajar tekstual ya. Nah, belajar tekstual ki Solo iku suatu ajaran, Solo iku suatu karya yang memuat ajaran-ajaran dan pesan-pesan. Ngono sih atau piye? Nek dari kamu piye to? Nek dari dirimu? Dari diriku ya, menurutku ki Solo ki perpaduan antara spiritual karo kesenian. Nah, menurutku sih ya, soalnya Kan kan ajar. ono Mm-mm. perpaduan karo kesenian. Nah, kaya misalnya tapi kui kan istilahnya kan suluk kan wis tingkate kan kayak sufi istilahnya. Betul. Kayak kayak Maiyah lah. Maiyah kan ya termasuk ya suluk. Terus puisi-puisi ini Mbah Mus juga kan termasuknya juga suluk. Mm. Jadi termasuk iki istilahnya nak suluk ki kemanusiaan karo agama lah istilahnya seimbang loh, moderat istilahnya. Nah menurutku ngono sih. Jadi imbang kabeh ngono lah. Sebenarnya kalau bicara ya, Solo itu merupakan ajaran sufi, ajaran tasawuf, itu tergantung isinya sih. Cuma
kebanyakan suluk-suluk yang kita temui, suluk-suluk yang apa ya, yang beredar di masyarakat, itu kan suluk sing digunake untuk apa ya, untuk menyebarkan ajaran agama. Karena suluk kuwi maune ki metu ketika ketika suluk iki digunakan sebagai media menyebarkan agama karena suluk sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Tuh, nah kalau makanya nek misal kita nyari sekarang yo nek suluk ki mesti semuanya ajarannya ajaran tasawuf, ajaran sufi, sufistik. Kenapa? Karena zaman dahulu sing memahami terkait suluk kuwi ya orang-orang sing paham terkait agama gitu. Kan apa ya, hakikat ketuhanan, perbedaan antara pencipta dan makhluk dan bagaimana caranya manusia lebih dekat dengan Tuhan, iku kan juga diajarkan ning suluk ngono kuwi. Iku jadi nek misal suluk iku tapi nggak bisa digeneralisir bahwa suluk memuat atau hanya orang-orang sufistik yang bisa membuat gitu. Ngono sih menurutku ya. Nek kayak tembang dolanan, tembang pocopat iku apa termasuk suluk, Kang? Enggak juga sih. Itu Enggak termasuk juga. tembang. Oh, Karena beda ke suluk ki piye ya? Tipis beda banget tipis sih suluk. untuk Oh, suluk. Iya, tipis banget antara suluk dan tembang dan karya sastra lain. Tapi suluk merupakan salah satu karya sastra nyanyian. lah, Tapi ada juga sih referensi-referensi yang menganggap bahwa suluk itu nyanyian tembang-tembang. Cuma tembangnya bukan tembang-tembang sing tembang mocopat, tapi tembang-tembang lain gitu kan. Nek tembang mocopat kan jelas ya kayak sinom terus dendang gula nah semacamnya. berarti kui suluk itu luas banget ya, berarti tidak bisa dikatakan puisi, tidak bisa dikatakan tembang, dan itu Hmm. tidak bisa dicap tembang kui suluk raisa, berarti suluk itu luas banget berarti. Suluk ki karya sastra gitu. Intinya kalau Oh, bilang karya sastra mana? karya sastra. Oke. Baru ngerti Tapi aku nak. Oh. baru nek dibahas mengenai antropologi sastra, munculnya suluk itu mesti di pesisir Jawa. Intine suluk iku nggak ono ning pegunungan, suluk iki gak ono ngono lah. Suluk iki produk pesisir, masyarakat pesisir. Berarti nek masyarakat pesisir isih ada hubungannya karo Wali Songo berarti nek suluk kuwi. Kemungkinan itu perlu diteliti lebih dalam lagi. Bahkan mungkin wae Wali Songo pernah ada yang membuat suluk. Mungkin Sunan Kalijaga dengan suluk-suluk itu suluk Sunan Kalijaga bisa dikatakan itu suluk. Karena suluk maksudnya secara deskripsi kita bingung suluk ki apa kan gitu. Orang ada suluk yang berisi tembang-tembang, ada suluk yang tapi memang nah aku baca juga beberapa sih suluk lebih ke karya sastra yang mendekati ketuhanan, mendekati kesempurnaan batin. Mungkin bener nek misal dianggap sebagai ajaran tasawuf, ajaran tarekat karena isinya terkait terkait hakikat, terkait ya hal itulah Iya. jalan Nah, aku kebatinan. aku aku wis mulai mudeng wis rada paham wis intine karya sastra lah. Ngono Kang. Sastra. Cuma karya sastra ini bukan sembarang orang yang buat. Orang-orang dengan pengetahuan batin yang dalam, orang-orang dengan ilmu-ilmu tarekat, terus ilmu-ilmu ma'rifat, nah semacam itu.
eh, apakah di saat tahun ini, di masa yang akan datang, atau pokoknya masa depan, wong-wong sing ya suluk ki masih tetap ada gitu. Maksudnya masih diperlukan gitu. Dari zamane awake dhewe nganti taune sesuk ben kuwi, apakah suluk masih tetap apa tuh, kayak istilahnya gawe patokan lah istilahnya. Tidak bisa luntur lah istilahnya. Apakah bisa itu? Soalnya generasi ini dewi kuwi wis barat-baratan Korea-Koreaan ngono kuwi. Iya, Kang. Oke. Nek ngono berarti ngene, berbicarane terkait aku berarti berbicara terkait kebudayaan tradisional. Kan nek wong sing menurutku sekarang ki ada dua macam kebudayaan. Maksudnya ngene. Ada orang-orang yang percaya bahwa kebudayaan ini penganut kebudayaan modern ya. Orang-orang percaya bahwa kebudayaan itu akan berganti seiring berkembangnya zaman. Bahwa namanya kebudayaan itu kan adalah sesuatu yang dilakukan masyarakat berulang-ulang. Nah, ketika masyarakat itu sudah tidak menggunakan lagi kebudayaan lama dan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, dan itu nanti di masa depan itu bakal jadi kebudayaan baru gitu. Iku nek wong menganggap dan berperspektif bahwa setiap tahun, setiap masa itu punya kebudayaannya sendiri gitu loh. Tapi karena kita belajar terkait antropologi, terkait kebudayaan, maka aku gimana caranya Solo iku dipelajari menggunakan ajaran sopo ya lali aku. Pokoknya intinya ki ajaran iku beranggapan bahwa untuk mendekati anak muda, untuk mendekati orang generasi-generasi baru, yaitu dengan cara ditransformasikan lah istilahnya. Jadi dimodifikasi, perspektif modifikasi budaya. Jajal nanti baca terkait teori perspektif budaya. Jadi budaya masa lalu, budaya saat ini, dan budaya yang akan datang. Perspektifnya kayak gitu. Nah, nanti di situ aku bilang bahwa misal aku bicara terkait kebudayaan wewehan. Nah, wewehan itu sekarang kan kalau tradisional kan jajanan tradisional yang jadi ikon kebudayaan. Nah, gimana wewehan itu tetap ada di zaman yang akan datang, tapi ben masyarakat, ben anak muda ki gelem ngono loh, gelem melaksanakan atau menjalankan tradisi ini. Nah, mungkin gak jajanan tradisional ganti sempolan, ganti kebab, nah semacam itu. Nah, itu dipelajari gitu. Nah, begitupun dengan Solo. Menurutku kalau aku berbicara mengenai kebudayaan tradisional, gimana sih Solo tetap ada? Menurutku Solo tidak akan pernah hilang. Cuma bentuknya saja yang beda. Mungkin orang dulu menulis Solo di kertas. Nah, anak-anak muda besok, anak-anak muda sekarang nulis Solo di mana? Di handphone, di website, di gadgetnya masing-masing. Nah, itu mungkin yang berubah itu nih. Nah, soal Solo itu masih ada, tetap masih ada menurutku. Tapi mungkin adalah medianya yang berbeda. Itu sih. Dan apakah masih akan masih akan sejalan dengan kehidupan sekarang, kan kehidupan yang ada masih aja, karena Solo itu biasanya berbicara mengenai konsep-konsep ketuhanan. Aku berbicara yang secara general, karya sastra berbicara terkait hal-hal yang terjadi di lingkungan, maka karya sastra itu akan tetap ada, gitu sih. Oke, makasih. Terima kasih loh Kang. Iki wis bantu aku tugasku iki, tugas tugas lah istilahnya buat antropologi kesenian. Makasih banget. Iki aku akhiri ya. Oh iya, oke, boleh. Sampean ojek ra apa-apa. Oke.
Oke, makasih ya. Makasih. Oke. Sorry. Yo. Tik banget. Waalaikumsalam.